when she was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Saya sekarang duduk di kelas 12. Saya hari ini sesekali tidur. Saya tidak enak makan. Kemudian kalau seandainya saya mendengar kata saya tidak mau mendengarnya. Dan tidak tahu kenapa saya demikian, dan saya harus melakukan bimbingan konseling terhadap Pak Bella Janari Putra. Ruang bimbingan konseling. Assalamualaikum. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Masuk. Pagi, Pak. Pagi. Ya, sama. Tekan dulu ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ini Nak Dini dari kelas 10 SMA. 12. Oh iya, kelas 12. Bapak olehnya sering dengar Nak Dini itu dari kelas 10 ternyata ada kembaran nama-nama. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Jadi, Nak Dini di sini ada keperluan apa? Saya kebetulan memiliki masalah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Dan saya tidak tahu harus bagaimana, Pak. Sebelumnya Nak Dini tahu nggak apa sih bimbingan konseling? Bimbingan konseling. Saya sendiri paham dari konseling, Pak. Kalau bimbingan itu kalau di sekolah, kemudian kalau di siswa dan sekolah itu ada semua masalah. Jadi sebelum pernah ke tuan guru. Jadi Dini tahu bimbingan konseling itu hanya polisi sekolah. Ya. Sebenarnya ini bimbingan konseling itu memang belum banyak sekali yang mengatakan bimbingan konseling itu polisi sekolah. Sebenarnya bimbingan konseling itu bisa menerima semua siswa dan bisa menerima semua siswa permasalahan siswa. Dan konselor harus bisa memberikan nasihat. Jadi tadi kau tak Ya. Karena di sini Bapak mempunyai janji konselor yang mana konselor harus menjaga kerahasiaan itu. Nah, Dini, di sini Bapak akan mengungkapkan apa sih itu janji konselor biar Nak Dini lebih leluasa cerita kepada Bapak ya. Di sini Bapak sebagai guru bimbingan konseling sekaligus konselor di sekolahan ini memiliki janji konselor, dan janji konselor itu harus dimiliki siswa. Saya Bella Janari Putra, dengan ini saya sebagai konselor menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, dan menjaga kerahasiaan segala data dan keterangan yang saya terima, baik itu dari klien saya dan dari siapapun, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Bagaimana Nadine? Apakah ingin melanjutkan proses konseling ini ataukah berhenti atau tidak percaya dengan Bapak untuk menceritakan segala permasalahan Nadine? Semuanya itu sudah Nadine kembali lagi ke Nadine, cerita ke Bapak atau tidak? Setelah Bapak ungkapkan mengenai janji konselor tadi, awalnya saya tidak percaya, Pak, bimbingan konseling itu, karena menurut saya apa yang diceritakan oleh kami itu akan diungkapkan kepada orang lain, Pak. Jadi di sini saya mau melakukan konseling. Jadi Nadine bersedia untuk menceritakan segala permasalahannya dengan Bapak? Bersedia. Ya. Karena kita di sini mempunyai ruangan konseling tersendiri, Nak. Nanti kita masuk ke ruangan konseling. Di ruangan konseling Nadine bisa menceritakan segala sesuatu permasalahan yang dialami Nadine kepada Bapak. Ya? Iya, Pak. Ayo, sekarang kita masuk ke ruangan. Di sana, Pak? Ya, di sini. Baiklah Nadine, inilah ruangan bimbingan konseling yang kita punya, karena Nadine belum pernah kan masuk ruangan bimbingan konseling ini? Belum, Pak, belum sama sekali. Ya, inilah ruangan bimbingan konseling, yang mana ini ruangan konseling yang kita miliki. Oh,
Oh iya, dengan waktu tersisa 50 menit ini apa yang Nak Dini ingin ceritakan kepada Bapak? Saya ingin menceritakan kepada Bapak bahwa saya akhir-akhir ini saya kurang percaya diri Pak terhadap ujian nasional. Karena yang saya rasakan akhir-akhir ini saya sulit tidur Pak. Saya tidak mau makan. Dan saya pun kalau seandainya ada teman-teman saya bercerita mengenai saya tidak mau mendengarnya Pak. Saya harus pergi. Jadi Nak Dini cemas dengan menjelang ujian nasional ini. Saya rasa saya seperti itu Pak. Nak Dini susah tidur, susah makan? Iya, menjelang itu Pak. Ya, jadi Nak Dini ini menjelang ujian nasional susah tidur, susah makan, terpikiran terus ya? Iya Pak. Jadi Dan ini pun belajar saya tidak konsentrasi lagi Pak. Karena kenapa? Tiap malam saya susah tidur seperti itu Pak. Jadi kalau seandainya di kelas yang ada tuh ngantuk seperti itu Pak. Jadi belajar pun terganggu Pak. Jadi dengan kecemasan itu gejala-gejala yang dialami Nak Dini tadi sangat mengganggu dengan menjelang ujian Iya, nasional. sangat mengganggu sekali Pak. Berarti Nak Dini mempunyai kecemasan yang amat dalam menuju ujian nasional ini, Nak? Iya, dan saya pun sepertinya kurang Pak untuk menghadapi ujian tersebut Pak. Siapan belajar saya kurang. Iya, karena Bapak tadi melihat Nak Dini mempunyai rasa cemas sekali menuju ujian nasional ini. Ya, jadi saya datang kemari untuk untuk mencurahkan apa yang ada dalam hati saya Pak pada Bapak agar saya bisa mendapatkan solusi pada Bapak. Ya, Bapak sebenarnya tidak mempunyai solusi, namun Bapak coba untuk membimbing Nak Dini agar kecemasannya itu menurun menjelang ujian nasional. Ya. Nak Dini mau nggak Bapak bawa Nak Dini pada teknik desensitisasi? Teknik desensitisasi? Ya, desensitisasi. Itu teknik apa Pak? Desensitisasi itu teknik yang mana Nak Dini Bapak bawa pada H-10 menuju ujian nasional hingga ujian nasional berlangsung. Mau nggak? Kalau Bapak, kalau Dini ya. mau, ya, saya nanti mau. Bapak. Iya saya mau. Mau. Bapak memiliki kalender yang mana pertama Nak Dini harus melewati H-10 menuju ujian nasional. Ya. Di sini Nak Dini sudah masuk pada H-10 ujian nasional. Sebenarnya pada H-10 ini apa yang Nak Dini persiapkan menuju H-10 ujian nasional ini? Sebentar Pak, saya sebenarnya kurang paham Pak. Ini maksudnya apa yang harus saya persiapkan apabila saya sudah jatuh terhadap H-10 ini Pak? Iya. Jadi ya. H-10 ini menuju ujian nasional, Nak Dini harus punya kesiapan menuju ujian nasional. Jangan sampai di H-10 ini Nak Dini masih santai-santai, tidak ada persiapan menuju ujian nasional ini. Jadi H-10 ini apa yang Nak Dini persiapkan? Yang harus saya persiapkan pada H-10 ini Pak, saya harus lebih banyak terhadap latihan-latihan soal seperti tryout seperti itu Pak. Misalnya 15 soal fisika, 15 lagi soal biologi seperti itu Pak. Jadi saya harus lebih banyak-banyak lagi untuk melatih soal-soal Pak, agar saya lebih siap lagi. Nak Dini di H-10 ini banyak latihannya. Iya. Nah sekarang jika Nak Dini sudah melewati H-10 berarti Nak Dini sekarang Bapak bawa ke H-7 menuju ujian nasional. Nah H-7 ini sama dengan seminggu sebelum ujian nasional. Apa sih yang Nak Dini persiapkan di H-7 ini menuju ujian nasional? Agak sulit Pak, Ya. karena Coba. H-7 ini 1 minggu lagi Pak ya. Coba Nak Dini tenangkan dulu pikirannya. Iya. Apa yang Nak Dini persiapkan di H-7 menuju ujian nasional ini? Itu artinya sudah 1 minggu lagi Iya. menuju. Iya, Sebentar benar. Pak saya. Iya. Bapak berikan waktu Nak Dini untuk tenang, untuk mempersiapkannya H-7 menuju ujian nasional. Gak apa-apa kok Nak Dini santai dulu, Nak Dini pikirkan apa sih yang harus disiapkan. Karena ini seminggu sebelum ujian nasional, Nak. Saya tidak bisa membayangkan Pak kalau saya sudah berada pada H-7. Tapi pada sekarang
saya sudah harus mulai untuk mempersiapkan. Yang harus dipersiapkan itu seperti hari H-10 sebelumnya, saya harus lebih banyak latihan soal, tapi di sini lebih banyak untuk lebih banyak berdoa seperti itu Pak. Kemudian banyak-banyak menjaga diri, menjaga kebugaran tubuh saya agar ketika nanti sudah semakin dekat, saya mental dan pikirannya sudah siap Pak. Ya. Nak Dini, tadi yang Nak Dini ungkapkan yaitu kesiapan Nak Dini H-7 sebelum ujian nasional. Nah, di sini Bapak coba membawa lagi Nak Dini pada H-5 menuju ujian nasional. Kesiapan dari Nak Dini H-5 menuju ujian nasional ini, apa sih kesiapan Nak Dini setelah Nak Dini melewati H-10, H-7 menuju ujian nasional? Sudah H-5 ini Pak? Iya, sudah H-5. Artinya sudah dekat nih, sudah sangat dekat menuju ujian nasional. Apa yang Nak Dini persiapkan menuju ujian nasional ini? Agak sulit Pak. Saya coba Pak. Mungkin di H-5 ini yang harus saya persiapkan itu adalah saya harus mental dari estimasi waktu. Kemudian tempat duduk saya, nomor tempat duduk saya. Kemudian harus intinya saya harus mencari-cari lokasi. Dan saya harus mempersiapkan kendaraan saya, sepeda saya Pak. Dari mulai rem, kemudian jari-jari, jangan sampai ketika saya mau pergi itu terhambat. H-5 ini mungkin Nak Dini lebih mempersiapkan seperti kendaraan ya Nak ya. Ini sekarang bawa lagi ke H-3 menuju ujian nasional. Nah ini juga sangat dekat Nak. Jadi Dini harus lebih mempersiapkannya sebelum ujian nasional H-3 menuju ujian nasional. Apa yang Dini persiapkan di ujian nasional H-3 ini? Itu sangat dekat. Ya, sangat dekat. Jadi Dini harus bisa mengatur kebugaran dan kesiapan Dini sebelum ujian nasional H-3. Mungkin pada saat H-3 saya hanya membaca saja dari buku les yang diberikan oleh guru, hanya baca saja. Kemudian tidak usah terlalu banyak nanti pada saat itu pasti memungkinkan saya Pak. Mungkin yang saya persiapkan itu ada alat tulis saya. Baiklah Nak Dini, setelah Nak Dini melewati H-10, H-7, H-5 dan H-3, tibalah saatnya Nak Dini masuk pada hari H ujian nasional. Nah, di hari H ujian nasional ini adalah hal yang sangat Nak Dini takutkan dari awal. Tetapi Nak Dini sudah mempersiapkannya dari H-10 hingga H-3 dan masuk ke ujian nasional. Nah ini mungkin Nak Dini, apa sih yang Nak Dini persiapkan di ujian nasional ini? Kalau sudah masuk hari Pak, tidak ada lagi yang saya mesti persiapkan itu, tapi saya harus lebih siap lagi Pak. Kalau untuk sekarang mungkin saya siap. Saya siap untuk menghadapi Ya. Nak Dini tadi sudah melewati H-10 sampai ujian nasional. Apa sih yang Nak Dini rasakan setelah melewati H-10 hingga ujian nasional tadi? Setelah yang saya alami Pak, dari H-10 kemudian H-7, H-5 hingga H-3 itu saya agak sudah sedikit lega Pak. Bagaimana dari persiapan tersebut sudah saya harus persiapan dengan matang dan ujian nasional itu tidak harus ditakuti Pak. Kalau seandainya saya benar-benar siap, tidak harus ditakuti. Jadi Nak Dini sudah siap menuju ujian nasional. Insya Allah harus siap Pak. Nak Dini, tujuannya ujian nasional ini yaitu Nak Dini harus bisa lulus ujian nasional dan melanjutkan ke perguruan tinggi, bukan begitu? Iya benar Pak. Di sini Bapak memiliki media gambar. Nak Dini bisa melihat ini tentang wisuda anak-anak SMA setelah melewati ujian nasional. Bukankah ini yang diharapkan Nak Dini setelah ujian nasional dan Nak Dini mempunyai seperti penghargaan setelah melewati 3 tahun lamanya menjalani studi di SMA. Ini adalah gambar-gambar anak-anak yang sudah wisuda dan melewati ujian nasional. Ini yang Nak Dini persiapkan dan ini hasilnya. Jadi Nak Dini harus bisa mempersiapkan ujian nasional dengan matang dan Nak Dini bisa menjadi orang-orang seperti ini, berdiri dan mendapatkan gelar wisuda di SMA. Ya betul Pak. Memang sangat rugi sekali seperti itu. Gara-gara saya kurang siap belajar, pada akhirnya saya gagal, itu sangat merugikan sekali selama 3 tahun Pak. Jadi setelah ini saya harus
harus berpikir lagi kalau saya di sini nih harus melewati semua ini dan kemudian saya wisuda, Pak. Dan saya sangat harus siap kembali, Pak. Saya siap untuk menghadapi UN. Oke, Nak Dini, setelah Nak Dini melewati H-10 hingga masuk pada ujian nasional, Nak Dini sepertinya masih agak tegang. Di sini Bapak coba ajak Dini relaksasi sedikit nih. Coba Nak Dini regangkan tangan. Ya, regangkan tangan. Nanti Bapak aba-aba, nanti Nak Dini ikuti aja ya. Iya. Coba Nak Dini tarik nafas. Hembuskan, tarik nafas, hembuskan lagi, sekali lagi ya, tarik nafas, hembuskan. Coba Nak Dini regangkan tangannya seperti Bapak nih. Terus sampai Nak Dini rileks gitu, nah, rileks sekali. Oke, cukup. Cukup ya? Cukup. Setelah Nak Dini tadi Bapak bawa ke H-10 hingga ujian nasional diadakan, sampai Nak Dini tadi Bapak bawa sedikit relaksasi, perasaan Nak Dini gimana? Tadi kalau sebelum saya melakukan sini, Pak, saya rasanya saya tidak mempunyai arah, Pak. Sepertinya saya takut sekali terhadap ujian nasional, takut saya akan menghadapi ujian nasional dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan kemudian setelah saya mendapatkan beberapa treatment dari Bapak, seperti desensitisasi dari H-10 kemudian wisuda. Nah, saya di situ mendapatkan bahwa ujian nasional ini tidak perlu ditakuti, Pak. Tapi dengan upaya yang kita lakukan dan usaha, terus kita belajar dan kita pun siap. Bapak rasa Nak Dini sudah harus siap menghadapi ujian nasional ini? Harus, Pak. Harus ya? Harus ya. Bapak kemudian ada sedikit puisi yang Bapak buat karena berhubungan juga menghadapi ujian nasional dan Dini harus menghadapinya. Puisi ini nanti Bapak bacakan, harap Nak Dini mendengarkan, harap hening sebentar, nanti Bapak bacain. Beserta Bapak ada sedikit instrumen di puisi ini. Puisi ini sangat menggambarkan tentang seseorang anak yang berjuang menuju kesuksesan yang dia inginkan. Sini Bapak akan membacakan beserta instrumennya. Harap didengar ya. Tanah kedua. Terik bahang dari hidup yang basah membawa dalam juang tetes air dari pinggir mata, merembes dari sekujur tubuh. Aku adalah anak yang lahir dengan kelana mandiri. Setiap jejakku adalah penentuanku. Setiap langkahku adalah keberanianku. Jangan tanya aku tentang mujur. Tiada henti silih berganti. Tentang kerikil yang merambat pada telapak. Itulah kehidupan. Bukankah kemarin aku bertanya tentang selendang yang diselempangkan di bahu kanan? Bukankah kemarin aku bertanya tentang warkat kelulusan? Aku dengan senyum kecil
tatkala sadar ini bukan melancong ke negeri Roma dan masih pada karpet pendek dengan pinggiran selokan lumut. Aku ingin menjadi gagah segagah ayah. Segagah ayah yang menumpu keluarga pada punggung dan ibu yang menikmati sembur angin dengan keriput senyum. Aku adalah darah mereka yang ingin melahirkan berukir senyum di senyum kecil mereka. Yang aku hadapi sekarang bukanlah gelembah, melainkan Bahadur yang lahir dari jiwa dan akal. Wahai diri, aku harus hidup dengan gairah sukmaku. Aku adalah aku. Aku adalah pejuang yang tak kenal lelah. Aku hidup dengan mereka. Ini adalah tantangan perjuangan yang harus kujuangkan. Ayah, ibu, doakan anakku. Baiklah, Nak Dini bisa membukakan matanya. Haru, Pak. Haru ya, Bapak ada sedikit tisu buat Nak Dini. Coba dilap sedikit. Terima kasih Pak Tisu. Jadi Nak Dini, puisi tadi sangat menggambarkan tentang perjuangan seseorang yang tidak pernah kenal lelah, walaupun dia sangat sulit menjalani kehidupannya, tapi dia ingin sukses karena orang tua. Jadi Nak Dini jangan beranggapan bahwa ujian nasional itu seperti raksasa yang ingin menghantam Dini, tapi ujian nasional harus Nak Dini hadapi. Setelah Nak Dini mendengarkan puisi tadi, apa yang dirasakan Nak Dini? Seperti apa ya? Itu hati saya terbuka kembali. Saya kemarin sempat lupa kalau selama saya sekolah itu, saya sekolah saja Pak, dan saya tidak memikirkan saya ini sekolah untuk siapa. Jadi selama Bapak berpuisi tadi, jadi seperti membukakan pintu hati saya Pak, bahwa ada orang tua yang dari pagi kemudian sampai malam itu mencari uang untuk memenuhi kebutuhan saya dan sekolah saya. Jadi mereka adalah dua pasang atau orang tua yang harus saya bahagiakan. Karena waktunya sudah habis Nak, Nak Dini harus sudah kembali ke kelasnya. Iya, Pak. Jadi kalau misalkan Nak Dini ada masalah lagi, silakan hadir di ruangan Bapak di sini ya. Jadi ya. Saya kembali Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Makasih atas bantuannya Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Setelah saya melakukan bimbingan konseling tadi, rasanya saya sudah mulai bahagia karena di sini saya sudah memahami bahwa UNBI itu tidak perlu untuk ditakuti. Kemudian dari Pak Bella memberikan desensitisasi tadi, dari mulai H-10 hingga wisuda itu saya sudah memahami bahwa UNBI itu tidak perlu untuk ditakuti. Kemudian puisinya yang sangat menakjubkan dan saya di situ terharu dan saya ingat bahwa di sini ada orang tua yang perlu saya banggakan dan saya sekarang siap pun, saya siap pun.
Mas Minion pasti. dan bersedia menerima sifat dan keterangan yang terakhir. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in a sleep.